Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara bimbingan konseling kelompok pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa sih bimbingan konseling kelompok ini? Belum. Oke, karena teman-teman belum tahu, saya bakalan jelasin. Bimbingan konseling kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang nanti kita bakalan bahas isu-isu terkini dan bakalan memecahkan gimana sih cara menurut kalian memecahkan masalah isu-isu terkini tersebut gitu. Tujuan dan manfaatnya itu adalah pengembangan diri, terus itu buat percaya diri kita, berani mengungkapkan pendapat kita. Terus itu nanti di bimbingan konseling kelompok ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu namanya tahap pembentukan. Yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir ada namanya tahap pengakhiran. Saya berharap teman-teman semua bisa menjaga apa yang disampaikan di dalam lingkaran ini. Selanjutnya saya juga berharap teman-teman datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya saya berharap teman-teman mampu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya berharap teman-teman terbuka dengan pendapat teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, kira-kira teman-teman udah pada kenal belum dengan teman-teman lainnya? Sudah. Oke, jadi karena saya belum kenal, jadi saya berharap teman-teman bisa ya perkenalkan diri teman-teman sekalian. Ya, nanti kalau misalnya temannya perkenalan, nanti dijawab hai gitu ya. Oke, mulai dari sebelah kanan saya. Hai, saya Kaila. Hai. Hai, saya Caca. Hai. Hai, saya Arica. Hai, saya Noval. Hai. Hai, saya Rasya. Hai. Hai, saya Vicky. Hai. Baik, tadi kan kita sudah perkenalan. Kita masuk ke tahap peralihan namanya. Di tahap ini saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya kegiatan bimbingan kelompok ini nantinya kita bakal bahas isu-isu terkini dan menyelesaikan masalah dari isu-isu terkini tersebut. Selanjutnya, apakah teman-teman semua bersedia untuk ke tahap ini? Bersedia Oke, kira-kira duduk teman-teman udah nyaman belum gini? Nyaman banget. Oke, udah nyaman ya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi boleh ke kamar mandi. Kalau ada yang mau minum dulu, nggak apa-apa. Yang penting habis ini udah nyaman gitu. Nantinya di bimbingan konseling kelompok ini kita bakalan bahas isu-isu terkini. Misalnya isu-isu terkini itu apa? Kayak Israel perang sama Iran, atau kayak lagi panas-panasnya ini tentang pendidikan, terus atau tentang pergaulan bebas remaja sekarang. Teman-teman boleh pikirkan nih, kira-kira apa sih yang mau kita bahas dalam bimbingan kelompok pada malam hari ini. Kira-kira isu-isu apa sih yang menurut kalian tuh kayaknya isu ini nih harus yang kita selesaikan. Oke, tadi kan saya sudah kasih contoh nih gimana sih bimbingan konseling kelompok itu gitu, dan kira-kira yang mau dibahas apa aja. Jadi dari situ teman-teman boleh nih kasih usul isu apa sih yang mau kita bahas di bimbingan kelompok pada malam ini gitu. Mungkin tadi kan perkenalan udah dari sebelah kanan, jadi kita mulai dari sebelah kiri ya, dari Abang Vicky. Saya sih memilih isu tentang Israel dan Iran. Wah, Abang Vicky memilih tentang Israel dan Iran. Selanjutnya, Menurut saya bagus pertambangan ilegal di Raja Ampat. oh iya, itu bagus tuh pertambangan ilegal di Raja Ampat. Selanjutnya Bang ini, Menurut saya Kak, saya mau bicara masalah tentang sekolah 5 hari itu. oh sekolah 5 hari, oh iya itu lagi panas banget ya. Selanjutnya kakak yang sebelahnya, Nah, saya juga sama. Sekolah 5 hari yang akan diadakan di Sumatera Utara. oh sekolah 5 hari. Oh ya, karena
pada siswa Iya. ya makanya membahas Iya. bagaimana selanjutnya. Saya pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oh, mungkin kakak ini merasa cemas dengan apa itu pergaulan bebas ya. Selanjutnya kakak yang ini. Saya sama juga kan tadi tentang isu pergaulan bebas kemana mulai saat ini lagi marak-maraknya pergaulan yang di luar jangkauan. Nah, iya ya. Sekarang pergaulan bebas itu memang makin merajalela gitu. Makin kayak udah suatu hal yang lumrah ya. Oke, jadi dari saran teman-teman sekalian, kira-kira teman-teman kita mau bahas isu yang mana nih? Pergaulan bebas, sekolah 5 hari, pertambangan, atau Israel dan Iran? Sekolah 5 hari. Sekolah 5 hari, ya. Ada kan Oh, sisa. jadi kita bakalan bahas sekolah 5 hari. Menurut kalian, kalian setuju nggak sih dengan sekolah 5 hari itu? Kurang dan tidak. Saya Ada yang setuju. setuju. Saya setuju. Oke, dari abang ini, kenapa setuju? Dikarenakan hari Sabtu ternyata karena seminggu itu Kurang 1 hari liburnya. ya kurang. Jadi mau 2 hari biar bisa jalan-jalan gitu. Ya, kalau kakak yang ini kenapa kurang setuju? Karena pulangnya itu sampai jam 4 gitu Kak. Jadi nggak efisien lah untuk kita sebagai siswa untuk kita istirahat gitu. Soalnya kan dari pagi juga. Jadi kayak belajarnya ditekan kali ini dari Senin sampai Jumat gitu. Kalau dari abang yang ini setuju atau enggak? Saya kurang setuju sih Kak. Kurang setuju, kenapa tuh bang? Soalnya lama-lama di sekolah akan buat siswa jadi bosan juga. Iya, jadi jenuh ya. Kalau kakak ini kenapa kak? Karena berkurangnya waktu ekstrakurikuler. Oh iya, jadi nggak ekstrakurikuler ya kalau Iya. sekolah 5 hari. Kalau dari kakak itu? Saya setuju sih karena di situ ada masa untuk family time dengan keluarga. Ya. Kalau dari abang? Menurut saya Kak, Sabtu tetap sekolah karena banyak hari libur, kayak mungkin kurang gitu Kak belajarnya. Apalagi kan saya kan Senin sampai Jumat itu jam 4 itu, dan waktunya itu bisa diubah ke Sabtu lagi gitu, jadi mesti pulang jam 4 lah gitu. Iya ya. Ini kan ada pro dan kontra antara sekolah 5 hari ini. Kalau dari yang saya tahu, bahwasanya sekolah 5 hari itu diadakan katanya biar hari Sabtu itu makin banyak family time-nya gitu. Tapi ada yang kontra nih, jadi capek sekolahnya gitu, kayak ditekan masaan dari jam 7 sampai jam 4 sekolah gitu kan. Jadi kira-kira menurut teman-teman sarannya itu gimana sih biar permasalahannya ini selesai gitu, biar kayak inilah aspirasi dari hati kalian nih tentang sekolah 5 hari. Tadi ada pro dan kontra gitu. Kalau menurut saya nih kayak mana ya, kalau sekolah 5 hari nggak mungkin hari Sabtu itu family time, kan nggak semuanya keluarganya itu PNS yang hari Sabtu libur gitu kan, ada juga PNS yang hari Sabtu masih sekolah kan, atau pekerjaan lain lah, itu nggak bisa menentukan bahwasannya nanti kita bakalan family time gitu kan. Saya juga ada dengar-dengar kayak orang tua tuh kurang setuju, kenapa nanti mungkin di hari Sabtunya anak bakalan banyak main gadget gitu kan. Saya tahu lah kayak mana orang tua tuh pasti suntuk nengok kita itu main HP aja di rumah gitu kan. Mungkin bagi teman-teman gimana nih sarannya, atau mau dibuat kayak misalnya oke, Sabtu misalnya pulang cepat atau gimana gitu. Boleh dari kakak ini, boleh gimana sarannya? Sarannya Jumat pulangnya jam 3. Sabtunya tetap masuk. Satu masuk, pulang jam berapa? Pulangnya jam-jam 11. Jadi ibaratnya nggak plong gitu aja gitu ya. Kalau dari abang ini, tadi abang ini setuju mau liburan dia ke Parapat setiap hari Sabtu. Gimana? karena kan dari malam Sabtunya tuh udah bisa dolan sampai ke malam Minggu belum bisa dolan karena masih libur. Abang ini mau dolan. Time. Dia mau family time, keluarga dia toke sawit. PNS. Nah, jadi itu kan udah apa kan, udah teman-teman kasih lah saran itu tadi. Jadi menurut teman-teman, dari apa yang kita bahas ini, kira-kira teman-teman setuju nggak sekolah 5 hari ini diadakan? Tidak. Setelah dipikir-pikir Iya. enggak. Tapi kalau abang yang dolan ini setuju. Nah, jadi itulah tadi kan adanya bimbingan kelompok ini untuk
mengeluarkan apa sebenarnya yang kita inginkan, terus itu percaya diri kita. Kan belum tentu teman-teman semua mampu mengungkapin ini kalau bukan sama yang di lingkaran ini kan. Oke, sebelumnya nih nanti kita bakal, ini kan tadi kita pembahasannya ada tegang nih, nanti kita bakalan main game nih. Nama gamenya itu dot kelipatan 3. Jadi setiap kelipatan 3 kalian ngomongnya dot. Dot. Saya 1, 2, dot gitu. Makin lama makin cepat gitu. Tapi saya nggak ikut ya, kalian aja gitu. Oke, dimulai dari abang ini ke sini ya bang. 1, 2, Kamu ke sini bang. Oke, ulang-ulang ya. Ulang. 1, 2, dot 4, 5, dot, 7, 8, dot 10, 11, dot, 13, 14, dot 16, 17, dot. Oke. Semuanya ternyata konsentrasi ya. Oke, saya tegaskan kembali apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini itu teman-teman bisa menjaganya dan tidak dibawa keluar tadi ya. Ibaratnya apa yang kita bahas ini adalah sebuah rahasia, jangan dibahas di luar pembahasan ini. Oke, setelah saya tegaskan tadi, mungkin waktu kita ini sudah hampir malam ya, dan waktu konseling kita ini hampir habis lah. Jadi saya meminta kepada anggota-anggota ini untuk menyampaikan apa sih kesan dari bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin kepada kakak ini bisa menyampaikan apa sih kesan pada hari ini. dan saya pada hari ini baik karena kita berani menyampaikan pendapat kita pada diskusi kelompok hari ini. Kalau untuk abang ini apa kesannya? Baik sih kak, karena kita bisa kayak isi pikiran kita itu bisa terucapkan dari sekelompok ini. Itu aja sih kak. Oke, selanjutnya ini saya meminta apa sih perasaan kalian, terus itu gimana pemecahan masalahnya atau tanggung jawabnya dari permasalahan yang kita bahas tersebut. Mungkin abang ini bisa menjawab Pak. Jawab perasaannya gimana kalau mau dibuat yang 5 hari itu gitu. ya pastinya di awal masih benar, tapi karena belum merasakan bagaimana di bulan depan, pasti bulan 2 bulan juga akan nyesel karena belum memilih sekolah 5 hari. Oke, kalau dari kakak ini apa? Saya ngerasa tertekan sih. Tertekan ya. Oke, ngerasa tertekan aja ya. Habis itu tanggung jawabnya pengennya sekolahnya tetap 7 hari gitu. 6, 6 Enam hari ya. Enam hari. Kalau 7 hari abang mau bang? Kurang minta. Oke, mungkin selanjutnya nanti kita bakalan ada sesi konseling kelompok selanjutnya, bimbingan kelompok selanjutnya. Oke, ya nanti kita bakal buat bimbingan kelompok selanjutnya. Kira-kira apa sih dan pesan dari teman-teman sekalian? Mungkin dari abang ini nih, abang ini belum ini. Apa pesan pada hari ini? Pesannya gimana ya? Semoga kita selalu baik dari pertemuan berikutnya, selalu jaga diri juga, ya, pergaulan bebas, itu aja sih. Oke, dari kakak ini apa pesannya? Pesannya tetap semangat, jangan menyerah. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di bimbingan kelompok pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada malam hari ini, tadi kan kita udah mengawali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa lagi. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin sampai sini saja bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.